Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang CPU OS Simulator, di mana ini merupakan pelajaran dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani SPDN.com. Baik, langsung saja ya kita mulai. Baik, sebelum kita mulai mengenal aplikasi, ada baiknya nih teman-teman download dulu, yakni bisa teman-teman download aplikasi CPU OS simulatornya di www.teachsim.com. Jadi, apa sih CPU OS simulator itu? CPU OS simulator adalah basic dari RISC arsitektur yang mendukung register file yang terdiri dari beberapa register, variabel, instruksi, dan addressing mode dalam jumlah yang terbatas. Jadi, CPU OS simulator ini berfungsi sebagai simulator dari kerja sistem operasi yang ada di CPU. Kemudian, apa-apa aja sih fitur di CPU OS simulator? Jadi, terdapat beberapa fitur yang tentunya digunakan untuk mengsimulasikan bagaimana suatu sistem operasi itu bekerja. Jadi di sini ada tampilan utama, ada OS 0, compiler, virtual OS, input or output, dan ada yang namanya interrupt. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana kalau kita buka saja langsung aplikasinya. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi dari CPU OS Simulator. Tampilan awalnya sebagai berikut. Ya, ini tampilan utamanya ada CPU instruction in memory RAM. Kemudian ada change pipeline, kemudian ada program list, ada program control, ada spesial CPU register, dan ada menu advance general purpose CPU register. CPU instruction ini berisi perintah-perintah yang akan kita eksekusi. Kemudian bagian bawahnya ini untuk perintah membuat program dan mengisikan instruksinya. Kemudian di sini juga ada program list, di mana program-program yang akan dijalankan itu terlist di kolom ini. Kemudian ada program kontrol yang berguna untuk merankan instruksi yang telah kita buat. Kemudian di menu advance ini ada beberapa kegunaan. Jadi teman-teman selain bisa menginstruksikannya, teman-teman juga bisa nih menggunakan compiler untuk membuat codingan yang bisa teman-teman load in memory atau teman-teman pindahkan ke instruksi yang ada di CPU instruction. Kemudian ada OS 0. Ini berisi pengaturan di mana teman-teman bisa pilih cara kerja atau cara penjalanan program tersebut, apakah menggunakan metode FCFS, SJF, atau round robin. Selanjutnya ada input dan output. Ini berfungsi sebagai konsol atau terminal di mana teman-teman nanti bisa melihat hasil atau output dari program atau codingan yang teman-teman buat. Kemudian ada yang namanya virtual OS, hampir sama kegunaannya dengan atau tampilannya dengan OS 0. Kemudian ada interrupt. Di sini berisi interrupt vektor, yakni ada interrupt 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi seperti ini ya tampilan dari aplikasi CPU simulator, di mana ini nih copyright di tahun 2006 sampai 2013 yang dibuat oleh Basim Mustafa at Hill University UK. Oke, kita kembali ke PPT kita. Setelah kita tahu nih tadi apa saja fitur-fitur di
PUOS Simulator. Berikutnya, Markicop. Mari kita coba buat program baru di mana dia bernama average atau rata-rata dengan base 150. Kemudian masukkan perintah berikut. Oke, mari kita coba ya. Baik, di sini kita akan membuat nama programnya itu average dengan base address-nya itu 150. Kemudian kita add. Setelah kita berhasil membuat program, maka programnya itu akan berada di kolom program list atau tabel program list. Kemudian kita akan memasukkan instruksi seperti yang diperintahkan pada PPT tadi, yakni dengan cara mengklik add new. Kemudian kita kembali ke PPT, kita akan menambahkan move 4 di R5. Jadi kita pilih nih value-nya 4 ke R5. Kemudian new interaction. Kemudian move 6 ke R6. Move 6 ke R6. Kemudian new interaction. Kemudian kita akan menambahkan 4 dan 6. Berarti itu perintahnya adalah add R5, R6. Jadi kita akan tambahkan value yang ada di R5 dengan value yang ada di R6. Perintah arithmetic add, pilih registernya dari R5 ke R6. Oke, new interaction. Setelah itu kita akan bagi. Nah, perintahnya div, value-nya 2, jadi kita akan bagi dengan 2 hal yang udah atau penambahan yang telah kita lakukan dan kita simpan di register 6. Kemudian new interaction. Berikutnya ada perintah stb R6,0 dan HLT. Jadi stb ini apa sih? Jadi kita klik dulu data transfer. stb itu artinya adalah store byte to memory. Jadi di sini ini fungsinya atau perintah stb ini untuk menyimpan instruksi. Jadi instruksi itu bisa disimpan ke memori hasil dari instruksinya. Kemudian value-nya kita buat 0. New interaction, kemudian HLT. Kita cari di arithmetic, tidak ada, control. Oke, ada di control transfer yaitu HLT. HLT adalah hold the simulator. Jadi simulatornya ini diberhentikan atau diselesaikan. Kemudian new interaction. Oke. Setelah kita membuat sama seperti ini, maka kita akan mencoba untuk menjalankannya. Yakni dengan cara kita klik dulu ininya ke sini, ke tombol yang pertama, kemudian kita klik run. Baik, kita bisa melihat nih, ada 4, ada 5. Oke. Jadi di sini kalau perintahnya itu kita jalankan secara lebih pelan, itu akan kelihatan bahwa 4 ditambah 6 itu 10, dibagi 2 hasilnya 5. Baik, kita coba jalankan per step biar teman-teman lebih paham lagi. Oke. Pertama, step 1. Yang pertama, kita memasukkan data dari 4 ke R5. Udah berhasil. Kemudian, lanjutkan stepnya. Kita memasukkan 6 ke R6. Sudah dimasukkan. Kemudian, kita akan menambahkan add R05 ke R6. Kemudian, kita klik step. 6 ditambah 4 sama dengan 10, sudah berhasil ditambahkan, berarti programnya benar. Lanjut step berikutnya. 10 tadi dibagi dengan 2, hasilnya 5. Kemudian kita simpan ke memori dan program selesai. Jadi seperti itu ya, teman-teman juga bisa mengubah perintahnya atau menambahkan perintahnya dan mengekspor lebih jauh
supaya teman-teman lebih paham lagi. Selanjutnya kita masuk ke markup yang kedua atau praktek yang kedua, yakni kita akan menggunakan si compiler. Jadi kita masukkan perintah ini, kita copy saja. Teman-teman bisa ketikkan programnya pendek juga di compiler. Sebelumnya ini kita hapus dulu ya teman-teman, supaya nanti tidak terjadi list yang dua. Kemudian kita pilih compiler, kita copy. Nah, di program ini kita akan melakukan perulangan, yakni dari 1 ke 19. Kemudian di compile, kita pilih compile. Maka di compile progress dia akan berjalan. Nah, jika teman-teman berhasil menjalankan, berarti program teman-teman udah benar dan tidak ada salah. Kemudian kita klik load in memory. Nah, maka codingan atau kode yang teman-teman bikin tadi telah tampil di CPU instruction. Jadi udah siap nih untuk dieksekusi. Kemudian teman-teman bisa jalankan perintahnya run. Oke, jadi di sini terlihat ya, dia itu bermainnya itu di register 2, register 3, 4, 5, dan 6. Terus berjalan sampai dia itu memenuhi looping, yaitu sampai semuanya itu 19. Kita tunggu saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini R2 dan R3, R5 dan R6 terus bertambah sampai dia jumlahnya 19. Sedangkan R4 yang sudah 19 dia akan tidak dieksekusi, namun nanti terakhir akan ditambahkan 1 sehingga jadi R4-nya itu menjadi 20. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa lihat prosesnya, dia bergantian. 15, 16, 16. Jadi dia dari R2 ke R5, R6, R3, R2 lagi. Sudah 18, 19, dan 20. Nah, ternyata 20-nya itu ada di R2. Untuk teman-teman yang ingin memperdalami langsung tentang CPU simulator ini, lanjut ke video yang kedua ya. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai OS atau pengenalan OS simulator Praktikum 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.